전혀 뭐 관심이 없었고 Jong Song-chon, seorang pelatih asal Korea Selatan, mengulas dengan detail cara kerja Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Menurut Jong, sementara Shin Tae-yong memiliki kecenderungan untuk mengandalkan pemain keturunan sebagai solusi jangka pendek. Hal ini hanya akan memberikan keuntungan sementara bagi tim. Jong, yang memiliki pengalaman berhadapan dengan Shin Tae-yong di Korea Selatan antara tahun 1997 hingga 2001, menyatakan bahwa tim yang dipimpin oleh Shin Tae-yong cenderung memiliki pola permainan yang defensif. Namun, Jong juga mengakui bahwa dengan penambahan pemain ras campuran, timnas Indonesia telah mendapat keuntungan lebih. Meski demikian, Jong menekankan bahwa solusi jangka panjang bagi perkembangan timnas Indonesia adalah melalui pembinaan pemain usia muda serta pengembangan turnamen nasional sebagai fondasi yang berkelanjutan. Dalam pandangannya, upaya seperti ini akan membantu membangun struktur yang lebih kokoh bagi masa depan sepak bola Indonesia. Selain itu, Jong juga memberikan analisis terhadap penurunan performa timnas Vietnam setelah kepemimpinan Park Hang-seo. Ia mengakui bahwa keberhasilan Vietnam tidak hanya bergantung pada kemampuan kepemimpinan luar biasa Park Hang-seo, tetapi juga karena kemampuannya untuk memahami budaya Vietnam dan membangun hubungan yang kuat dengan para pemain. Jong juga meragukan apakah pelatih sebelumnya, Trussier, akan mampu melakukan hal serupa. Dalam konteks ini, Jong menyatakan keyakinannya bahwa timnas Indonesia, di bawah arahan Shin Tae-yong, memiliki potensi untuk mencetak sejarah baru. Dia menganggap Shin Tae-yong sebagai pelatih yang patut dibanggakan, dan berharap bahwa PSSI akan terus mendukungnya tanpa menggantinya dengan pelatih baru. Ulasan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pandangan Jong Song-chon terhadap strategi Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia, serta analisisnya terhadap situasi sepak bola regional, khususnya terkait dengan penurunan performa timnas Vietnam. Gelandang SC Heerenveen, Tom Hye, mengungkapkan perasaannya tentang hubungannya dengan rekan setimnya, Nathan Chuaon, yang semakin erat karena keduanya kini bersama-sama memperkuat timnas Indonesia. Tom Hye dan Nathan Chuaon secara resmi dinaturalisasi pada bulan Maret tahun 2024 dan telah menjalani debut bersama timnas Indonesia. Kedekatan mereka tidak hanya terjadi di lapangan hijau timnas, tetapi juga terbentuk sebelumnya di klub asal Belanda mereka, SC Heerenveen. Keduanya bahkan telah bermain bersama dalam pertandingan melawan Feyenoord dalam Liga Belanda tahun 2023 sampai tahun 2024 pada tanggal 17 Maret. Meskipun pada pertandingan itu SC Heerenveen harus menelan kekalahan dengan skor 2-3, pengalaman tersebut telah mempererat ikatan antara Tom Hye dan Nathan Chuaon. Setelah pertandingan itu, keduanya bersama-sama memenuhi panggilan dari Shin Tae-yong untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Tom Hye menyatakan rasa senangnya karena bisa semakin dekat dengan Nathan Chuaon melalui perjalanan ini. Mereka bahkan melakukan perjalanan bersama dari stadion ke bandara, serta kembali bersama-sama ke Belanda setelah bertugas bersama timnas Indonesia. Tom Hye merasa bahagia bisa mengenal seseorang dengan baik di luar lapangan dan berbagi pengalaman perjalanan bersama, yang memperkuat ikatan antara mereka. Selain itu, Tom Hye juga berbagi pengalamannya dengan media sosial yang dipenuhi oleh netizen Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa akun media sosialnya ramai dengan pengikut dari Indonesia, bahkan hingga ada banyak akun yang mengatasnamakan dirinya. Tom Hye menyatakan bahwa fenomena ini benar-benar mengejutkannya, dan ia merasa sangat terhormat oleh dukungan tersebut. Namun demikian, dia juga mengungkapkan bahwa beberapa akun media sosial palsu dibuat atas namanya, termasuk di antaranya adalah akun TikTok yang berhasil meniru gaya dan penampilannya dengan sangat baik. Untuk menghindari kebingungan, Tom Hye kemudian membuat satu akun resmi yang dioperasikan olehnya sendiri. Setelah kembali dari tugas bersama timnas Indonesia, Tom Hye dan Nathan Chuaon kembali ke klub mereka, SC Heerenveen. Tom Hye bermain dalam pertandingan melawan RKC Waalwijk dengan skor akhir 1-1, sementara Nathan Chuaon hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Tom Hye menekankan bahwa dengan terciptanya generasi baru dan potensi perubahan sejarah yang dihadapi oleh timnas Indonesia, masa depan tim tersebut tampak cerah di bawah arahan Shin Tae-yong.
Ulasan ini memberikan gambaran rinci tentang hubungan antara Tom Haye dan Nathan Chuaon, baik di dalam maupun di luar lapangan. Serta bagaimana pengalaman mereka bersama timnas Indonesia telah memperdalam ikatan persaudaraan mereka. Selain itu, juga dibahas dampak media sosial dan popularitas Tom Haye di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, yang menunjukkan dukungan yang besar terhadap timnas Indonesia. Media China memberikan penghargaan kepada timnas Indonesia sebagai raja baru sepak bola Asia Tenggara. Sebuah pengakuan yang langsung menarik perhatian dari negara tetangga, Malaysia. Respons dari media Malaysia, mengkonfirmasi dan bahkan memuji proyek naturalisasi pemain yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam peningkatan kualitas timnas Indonesia, terutama di kawasan Asia Tenggara. Bahwa proyek naturalisasi pemain keturunan telah membawa dampak positif yang signifikan bagi sepak bola Indonesia, terutama dalam hal peningkatan peringkat timnas Indonesia di daftar FIFA. Melalui upaya ini, Indonesia telah berhasil melonjak hingga peringkat 134 dunia, sebuah pencapaian yang mengesankan. Tidak hanya itu, kemenangan berturut-turut melawan Vietnam juga menjadi bukti konkret dari kemajuan yang telah dicapai oleh timnas Indonesia. Sementara itu, media China juga memberikan apresiasi terhadap peningkatan peringkat FIFA timnas Indonesia dan dengan yakin menyatakan bahwa timnas Indonesia layak dianggap sebagai raja baru sepak bola Asia Tenggara. Mereka mengakui bahwa Indonesia telah berhasil mengungguli negara-negara seperti Myanmar atau Laos, dan mampu bersaing secara serius dengan Thailand dan Vietnam. Dalam pandangan media China, keberhasilan timnas Indonesia adalah hasil dari semangat dan kinerja tim yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Mereka menyatakan keyakinan bahwa dengan semangat yang sama, timnas Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin baru di kawasan Asia Tenggara dalam waktu yang tidak terlalu lama. Posisi peringkat FIFA yang mencapai peringkat 134 menunjukkan bahwa timnas Indonesia semakin menunjukkan semangat dan kemampuannya di kancah sepak bola internasional. Dukungan dari media-media tersebut, termasuk media sosial, juga mencerminkan antusiasme dan semangat juang yang tinggi dari timnas Indonesia. Hal ini memberikan gambaran detail tentang respons media China dan Malaysia terhadap peningkatan kinerja timnas Indonesia, serta efek dari proyek naturalisasi pemain dalam meningkatkan kualitas sepak bola di negara tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa pencapaian timnas Indonesia tidak hanya diakui secara nasional, tetapi juga diakui secara internasional, yang semakin memperkuat posisinya sebagai kekuatan baru di kawasan Asia Tenggara. Media asal Vietnam, The Tao 247, ikut memberitakan kontroversi yang dihadapi timnas Indonesia terkait sindiran dari Muhammad Tahir tentang banyaknya pemain di skuad timnas yang berasal dari keturunan Belanda. Sindiran yang dilontarkan Tahir ini mencuatkan perdebatan yang cukup panas di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Tahir mengungkapkan bahwa menurutnya, kualitas pemain naturalisasi dan lokal tidaklah berbeda jauh, dan bahkan menyarankan agar PSSI mengadakan uji coba antara pemain lokal dan naturalisasi. Pernyataan ini langsung viral di tanah air dan bahkan sampai terdengar hingga ke Vietnam. The Tao 247 pun turut membahas permasalahan tersebut dengan judul berita yang menggambarkan situasi sebagai drama isu imigrasi pemain naturalisasi sudah memecah belah sepak bola Indonesia. Dalam berita tersebut, disertakan foto line-up timnas Indonesia ketika bertanding melawan Vietnam, dengan bendera Belanda ditempelkan di depan para pemain keturunan. Namun, hal yang menarik adalah bahwa dari 11 pemain dalam foto tersebut, setidaknya 6 bendera Belanda terlihat meskipun sebenarnya hanya 5 pemain yang berdarah Belanda. Namun, yang lebih menarik lagi adalah salah satu pemain yang benderanya ditempelkan adalah Rizky Ridho, bek Persija Jakarta. Padahal, Rizky Ridho sebenarnya tidak memiliki darah Belanda, melainkan lahir di Surabaya. Kejadian ini memberikan gambaran bahwa isu naturalisasi pemain memang menjadi topik yang sensitif dan sering kali memicu kontroversi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Respons dari media Vietnam menunjukkan bahwa perhatian terhadap fenomena ini tidak hanya terbatas di Indonesia, tetapi juga menarik perhatian dari negara tetangga.
Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan penanganan yang cermat dari otoritas sepak bola dalam mengelola proses naturalisasi pemain agar tidak menimbulkan ketidakharmonisan dalam tim dan masyarakat sepak bola secara luas. Justin Hubner membuat debut yang mengesankan dalam timnya, Cerezo Osaka, saat berhasil membantu timnya meraih kemenangan atas Albirex Niigata dalam pertandingan lanjutan Liga Jepang tahun 2023 sampai tahun 2024. Pertandingan antara kedua tim berlangsung di Denka Big Swan Stadium pada Minggu, tanggal 7 April tahun 2204. Meskipun pertandingan dimulai dengan intensitas yang tinggi, kedua tim saling bertukar serangan tanpa berhasil membobol gawang lawan. Cerezo Osaka akhirnya berhasil membuka keunggulan pada menit ke-69 melalui gol yang dicetak oleh Leo Cher setelah memanfaatkan umpan dari Seiya Maikum. Meskipun Albirex Niigata berusaha keras untuk menyamakan kedudukan, namun hingga akhir pertandingan tidak ada perubahan skor. Kemenangan ini membawa Cerezo Osaka menempati posisi ketiga dalam klasemen dengan 15 poin, sedangkan Albirex Niigata berada di posisi ke-14 dengan 8 poin. Selain prestasi tersebut, perhatian juga tertuju pada potensi promosi Como 1907 ke Serie A tahun 2024 sampai tahun 2025. Como 1907, yang saat ini bermain di Serie B Italia, merupakan klub yang dimiliki oleh Grup Jarum, perusahaan Indonesia yang dipimpin oleh Michael Hartono dan Robert Budi Hartono. Dengan koneksi antara Como 1907 dan Indonesia, harapan untuk membawa pemain timnas Indonesia ke klub tersebut semakin terbuka lebar. Dengan kehadiran Dennis Wise sebagai Sport CEO, dan koneksi yang dekat antara Como 1907 dengan Indonesia, harapan untuk membawa pemain-pemain seperti Tom Haye dan Jay Ises ke klub tersebut semakin besar. Tom Haye dan Jay Ises adalah dua pemain dengan kualitas yang layak untuk bermain di Serie A. Dan keduanya juga memiliki nilai pasar yang tinggi dalam skuad timnas Indonesia. Sebagai informasi, Como 1907 telah menunjukkan performa yang cukup impresif di Serie B Italia. Saat ini mereka bertengger di peringkat kedua dalam klasemen sementara. Dengan demikian, jika Como berhasil promosi, membawa kedua pemain tersebut ke klub tersebut bisa menjadi pilihan yang sangat masuk akal dan bermanfaat baik bagi klub maupun para pemain tersebut. Hal ini juga menunjukkan potensi besar dalam mengembangkan hubungan antara sepak bola Indonesia dan Italia. Pelatih tim nasional Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menerima apresiasi yang layak dari Ketua Umum Ketum PSSI, Erick Thohir. Setelah berhasil mengangkat peringkat FIFA Timnas Indonesia menjadi di urutan 134 dunia. Sentuhan ajaib dari Shin Tae-yong tidak hanya sekadar meningkatkan peringkat, tetapi juga membuat Timnas Indonesia menjadi tim yang paling produktif dalam dua periode tertentu dalam peringkat FIFA. Perjalanan ini dimulai dari playoff kualifikasi Piala Asia 2023 pada Oktober tahun 2021 lalu, di mana Timnas Indonesia berhasil mengumpulkan poin yang cukup signifikan, yaitu sebesar 28,56 poin. Prestasi ini tercapai setelah Timnas Indonesia berhasil menaklukkan Taiwan dengan skor 2-1 dan 3-0. Penambahan poin sebesar tersebut menjadikan Timnas Indonesia sebagai tim dengan peningkatan poin terbesar di dunia pada periode tersebut. Bahkan, Garuda juga berhasil meraih gelar sebagai negara dengan kenaikan posisi paling tinggi, naik 10 peringkat. Prestasi gemilang Timnas Indonesia sebagai tim paling produktif dalam peringkat FIFA kembali terulang pada periode 18-26 Maret tahun 2024. Kemenangan atas Vietnam dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi tonggak sejarah. Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada tanggal 21 Maret dan 3-0 di Stadion Maidin, Hanoi, pada tanggal 26 Maret tahun 2024. Dua kemenangan tersebut tidak hanya membawa kegembiraan bagi pendukung, tetapi juga penambahan poin sebesar 30,04. Dengan peningkatan poin tersebut, Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan sebagai tim dengan penambahan poin terbesar dalam peringkat FIFA, serta sebagai tim dengan lonjakan posisi terbesar dengan naik 8 peringkat. Apresiasi yang layak diberikan kepada Shin Tae-yong, staf kepelatihan,
dan para pemain timnas Indonesia oleh Erick Thohir, yang menyatakan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Erick Thohir juga mengungkapkan harapannya bahwa pencapaian ini tidak hanya menjadi puncak dari perjalanan timnas Indonesia, tetapi juga menjadi pijakan untuk terus meningkatkan prestasi di masa yang akan datang. Ini mencerminkan penghargaan yang tulus terhadap upaya yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia dan menegaskan komitmen untuk meraih prestasi yang lebih baik di masa mendatang. Selanjutnya, Erick Thohir menyampaikan bahwa timnas Indonesia masih memiliki potensi untuk memperbaiki posisinya dalam peringkat FIFA, bahkan untuk masuk ke dalam peringkat 120 dunia. Dengan 2 laga tersisa dalam grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina pada Juni tahun 2024 mendatang, timnas Indonesia tetap bersemangat untuk terus meningkatkan prestasi mereka. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk membawa sepak bola Indonesia ke panggung internasional yang lebih tinggi. Terdapat 5 negara yang mungkin akan merasa iri jika timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Berikut adalah ulasan secara detailnya. 1. Singapura. Pada tahun 2000-an hingga awal 2010-an, Singapura mencatatkan prestasi yang lebih baik daripada timnas Indonesia, terutama berkat proyek naturalisasi yang mereka terapkan. Namun, saat ini, timnas Indonesia mulai meninggalkan Singapura dalam prestasi sepak bola di Asia Tenggara. Dengan kemungkinan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, Singapura mungkin akan merasa iri karena kini posisi mereka tergeser oleh timnas Indonesia. 2. Filipina. Meskipun pelatih timnas Filipina, Tom Saintfiet, optimistis bahwa Filipina dapat mengalahkan timnas Indonesia, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk menang. Kegagalan Filipina dapat membuat mereka merasa iri terhadap kesuksesan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. 3. Vietnam. Sebagai rival tradisional timnas Indonesia, Vietnam seringkali menjadi lawan yang sulit. Namun, Vietnam telah mengalami kekalahan dalam beberapa pertemuan terakhir melawan timnas Indonesia. Jika timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, Vietnam mungkin akan merasa kecewa dan iri karena posisi mereka tergeser oleh timnas Indonesia dalam kancah sepak bola regional. 4. Thailand. Media Thailand mengindikasikan keinginan untuk mengeluarkan timnas Indonesia dari ASEAN Football Federation (AFF) karena keberhasilan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia yang didukung oleh banyak pemain keturunan. Keberhasilan timnas Indonesia dapat membuat Thailand merasa terdesak dan iri karena timnas Indonesia menjadi pesaing yang lebih kuat. 5. Malaysia. Sejumlah netizen Malaysia mungkin akan merasa kecewa dan iri jika timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, terutama karena timnas Indonesia telah menyalip peringkat FIFA timnas Malaysia. Kekalahan dari timnas Indonesia juga membuat Malaysia dalam posisi yang sulit dan dapat menyebabkan rasa cemburu terhadap prestasi timnas Indonesia. Dengan potensi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, tidak mengherankan jika beberapa negara tetangga merasa iri dan cemburu terhadap prestasi yang diraih oleh timnas Indonesia. Hal ini menjadi refleksi dari rivalitas yang kuat di antara negara-negara tersebut dalam dunia sepak bola regional. Semoga timnas Indonesia terus berprestasi dan berhasil mencapai tujuan mereka dalam mencapai Piala Dunia.